pagi juga anak-anak, silakan duduk. Baik, apa kabar kalian? Masih semangat? Ada yang tidak makan tadi pagi? Hah? Oh, tidak ada? Nah, bagus. Kita tetap semangat? Semangat. Iya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai materi, ketua kelas mengantar kita dalam doa. Terima kasih ya ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Untuk itu, Pak Guru mengecek dulu ya kehadiran kalian. Ya. Oke. Imelda yang nama Water? Hadir ya. Gustaf? Hadir, Pak. Hadir. Oke, jadi kita harus mendoakan teman kita yang tidak hadir agar dia diberi kesehatan. Boleh dia boleh bersama-sama dengan kita untuk belajar. Oke, sebelum kita belajar, Pak Guru membuat dulu kesepakatan kelas, ya? Iya. Kita harus melakukan dulu kesepakatan kelas. Sudah siap? Sudah siap? Silakan berdiri. Ini warna apa? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita harus tetap semangat. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita menyanyi dulu ya. Lagu. Oke, ketua kelas pimpin. Jadi berdiri siap ya. Nah, oke silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya. Oke. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Baik. Kita lanjut pada materi ya. Intinya perencanaan karir di masa depan. Oke, Pak Guru tanya. Apa itu karir? Cita-cita. Hah? Cita-cita. Hah? Cita-cita pekerjaan. Kita atau pekerja? Nah, di sini pentingnya perencanaan karir di masa depan. Oke. Nah, karir juga ini bisa meliputi organisasi dan nilai-nilai nilai-nilai sikap, ya. Nah, di sini kita harus mengetahui itu unsur-unsur karir. Ya, kita sudah membahas tentang pengertiannya itu karir. Karir ini perjalanan atau perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan kerja atau pekerjaan seseorang yang merupakan gabungan dari pilihan pekerjaan atau pencapaian. Nah, dan pelatihan yang terjalin untuk mencapai tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan hidup yang berprofesional, ya. Nah, di sini karir ini bisa juga memobilisasi dan dalam organisasi
cita-cita. Nah, mulai dari posisi pekerjaan. Nah, di sini kita harus mengetahui unsur-unsur karir. Nah, saya tanya, apa sih itu unsur-unsur karir? Ada yang tahu? Hah? Betul, pekerjaan sosial. Ya, yang kedua, ada lagi yang tahu? Hah? Pekerjaan untuk mencapai cita-cita. Apa lagi? Hah? Nah, di sini ada 3 aspek atau ada 3 unsur. Ya? Untuk kita mengetahui itu tujuan karir. Yang pertama, oke. Kalau ada yang mau tulis. Ya. Yang pertama itu pekerjaan dan posisi. Ya. Pekerjaan. Yang pertama meliputi serangkaian pekerjaan atau jabatan. Ya. Yang dipegang seseorang sepanjang hidup ketika dia masih bekerja. Ya. Bekerja. Nah, yang kedua itu melalui pencapaian apa tadi itu? Melalui pencapaian cita-cita. Ya. Jadi tujuan kita sekolah itu memiliki tujuan hidup. Ya. Nah, tujuan hidup yang pertama apa? Seperti cita-cita. Saya tanya, apa cita-cita kalian? Hah? Ada yang bidan. Apa lagi? Mau jadi guru. Apa lagi? Mau jadi dokter. Apa lagi? Mau jadi polisi. Hah? Tentara. Hah? Mau jadi polwan. Apa lagi? Hah? Mau jadi pendeta. Mau jadi guru Injil. Nah, mau jadi pendeta itu menyebarkan atau menyampaikan firman Tuhan. Itulah pendeta itu adalah kaki tangan Tuhan. Dokter merawat orang yang sakit. Bidan. Ya. Kalau mau jadi polisi itu melindungi masyarakat. Betul tidak? Tidak ada semua cita-cita kita untuk mengeras masyarakat. Ya. Jadi sebuah cita-cita kita itu harus kita tetapkan untuk memperjuangkan untuk masa depan. Nah, itu untuk pencapaian cita-cita. Yang kedua, yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Ya. Dalam hal ini kita harus adakan itu pelatihan pendidikan. Oleh karena itu, nah di sini kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk mendukung tujuan profesional. Supaya kita menjadi orang yang berprofesional, ya toh? Nah, itulah tujuannya pelatihan dan pendidikan, ya. Kalau tidak ada pendidikan berarti kita tidak berprofesional lagi, betul tidak? Betul. Jadi orang gelandangan sudah, betul tidak? Nah, itulah tujuan atau unsur karir yang ketiga, ya. Nah, di sini ada juga tujuan profesional dan pribadi.
ya. Nah, aspirasi dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pekerjaan yang sering kali berdampak pada arah dan kekuasaan diri, ya. Kita harus sungguh-sungguh belajar supaya kita jadi berprofesional, ya. Nah, jadi karir ini tertuju pada perjalanan perkembangan dan kemajuan dalam hidup, dalam kehidupan kerja. Nah ini dalam kehidupan kerja atau pekerjaan seseorang yang merupakan gabungan dari pilihan pekerjaan. Nah di sini aspek karir kita harus ketahui juga itu aspek karir. Aspek karir ini ada beberapa juga ya yang kita harus pahami, ya. Ya di sini ada beberapa aspek-aspek yang kita harus ketahui, ya. Nah, yang pertama ini perkembangan dan kemajuan. Nah, karir seringkali berarti kemajuan atau perkembangan dalam pekerjaan atau jabatan tertentu. Nah ini karir. Aspek perkembangan ini meliputi bahwa karir seringkali tertuju pada kemajuan, ya. Kemajuan atas perkembangan dalam pekerjaan, ya, atau jabatan tertentu. Nah, yang kedua ini perjalanan sepanjang hidup. Nah, ini tertuju pada perjalanan sepanjang hidup ini merupakan suatu urutan atau pengalaman, ya, atau pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, dan yang dialami oleh individu sepanjang perjalanan hidup, ya. Nah ini tertuju pada perjalanan sepanjang hidup. Nah kita masih panjang, ya. Kita ini status masih panjang, ya. Jadi kita harus ketahui itu bagaimana perjalanan sepanjang hidup. Nah yang ketiga ini pengalaman kerja. Nah kalau kita masuk pada sebuah perusahaan atau kita masuk ke dalam suatu pekerjaan, kita ini ditanya, ya, pengalaman kerja harus ada, ya toh? Nanti kalau kita pergi melamar suatu pekerjaan, yang ditanya duluan apa? Pengalaman. Apa lagi? Yang ditanya duluan itu pendidikanmu, ya? Sudah S1 atau masih SMA atau masih SMP? Nah itu ditanya duluan, ya toh? Iya. Nah, kalau kita sudah bilang saya sudah S1, nah berarti pengalaman kerjamu sudah meluas. Jadi pengetahuanmu sudah meluas. Kalau sudah jadi S1, jadi dokter, ya, jadi kepala bagian, ya. Jadi pengalaman kerjamu sudah ada, ya. Nah inilah yang tertuju. Poin yang ketiga ini pengalaman kerja, ya. Kalau orang tidak punya pengalaman, mana bisa orang terima, ya.
Jadi di sini hal penting bagi kita yang masih menuju ke depan, ya. Jadi oleh karena itu kita harus ketahui itu bagaimana itu pengalaman kerja. Oke, yang berikut mobilitas organisasi, ya. Mobilitas organisasi ini dapat dilihat sebagai jalur mobilitas atau perpindahan ke posisi yang lebih tinggi atau berbeda dalam suatu organisasi, ya. Jadi ini ada perbedaan atau aturan. Satu perusahaan itu beda organisasi. Beda. Misalnya ada 3 perusahaan itu beda-beda organisasi. Beda-beda itu cara kerjanya, ya. Yang berikut, yang kelima ini bagaimana? Yang kelima adalah pengembangan diri. Nah, melalui pengembangan mandiri ini, apa yang kalian ketahui? Halo? Apa yang kalian ketahui melalui pengembangan diri? Perkembangan dalam diri, ya. Nah, oke. Pengembangan yang dimaksud ini, pengembangan diri, ini proses peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir. Ya. Nah, ini proses peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir yang telah ditetapkan, ya. Nah, ini tujuannya, ini pengembangan diri. Pengembangan diri ini proses peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir yang telah ditetapkan, ya. Nah, proses peningkatan ini, peningkatan pribadi, ketika kita mengejar atau mencari ilmu, kita belajar punya cita-cita. Kita harus berkomitmen memiliki cita-cita. Nah, proses peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan. Cita-cita untuk mencapai cita-cita. Mencapai cita-cita tadi. Cita-cita sebagai apa? Halo? Cita-cita sebagai apa tadi? Bidang. Apa lagi? Apa? Pendeta. Apa lagi? Ada banyak sekali cita-cita kalian yang ingin Anda capai, ya. Mau jadi polisi, mau jadi pendeta, mau jadi dokter, dan lain-lain. Nah, itulah hal-hal di aspek-aspek karir, ya. Ini ada 5 ini aspek-aspek karir atau aspek-aspek cita-cita. Cita-cita masa depan yang perlu dibangun, ya. Atau ada kalian yang tidak punya impian untuk ada cita-cita? Tidak ada. Oh, bagus.
mempunyai cita-cita pribadi. Cita-cita pribadi. Ya. Iya, Pak. Oke. Sudah paham ini? Sudah. Nah, tadi sudah kita bahas tentang aspek A. Aspek. Oke, di sini kita harus ketahui di situ ada tujuan tujuan karir. Nah, atau contoh perbedaan nah, contoh pekerjaan. Kerja, ya. Nah, di sini ada dua ini, karir dengan pekerja. Karir merupakan. Oke. Nah, inilah contoh perbedaan Kerja. perbedaan kerja atau pekerjaan, contoh pekerjaan atau Kerja. cita-cita. Nah, di sini ini yang pertama itu contoh pekerjaan kerja. Yang pertama itu karir, ya. Karir ini menjelaskan merupakan rangkaian pengalaman dan pencapaian yang membentuk perjalanan seseorang dalam bidang kerja tertentu, ya. Nah, ini ada dua ini pekerjaan karir. Yang kedua ini kerja, ya. Kerja ini merupakan pada tugas, ya, atau kerja spesifik yang dilakukan seseorang untuk mendapat imbalan seperti gaji, ya. Kalau kita tidak bekerja, maka imbalan apapun kita tidak akan dapat. Jadi kita harus bekerja supaya kita memperoleh imbalan yang berupa gaji, ya. Kita harus sungguh-sungguh bekerja demi masa depan kita, ya toh? Nah, kan tujuannya ini topik kita perencanaan karir di masa depan. Nah, di sini pekerjaan merupakan tugas atau pekerjaan spesifik yang dilakukan seseorang untuk mendapat imbalan seperti gaji, ya toh? Oke, pembahasan itu sudah paham? Hah? Nah, kalau sudah paham supaya kita bagi kelompok, ya toh? Nah, jadi di situ ada beberapa tugas, ya. Saya bagikan kelompok ada beberapa itu, ya. Nanti kelompok satunya bahwa kita sepanjang yang kita jelaskan itu ada tujuan dan makna masing-masing, ya. Oke, saya bagikan ini kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3. Oke. Waktu 5 menit ya untuk kerjasama. Oke, satu orang dari kelompok 1 maju. Pada kelompok 1 menyampaikan kerja kelompok kami membahas tentang minat atau faktor dalam diri. Oke, kelompok 1 membahas tentang minat. Oke, silakan tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Silakan. Oke, kelompok 2 membahas tentang apa? Bakat di masa depan. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3.
Oke, kelompok 3. Sekian dari kami dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, dari kelompok 1 membahas tentang bakat. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang memberikan komentar? Hah? Dari kelompok 2 membahas tentang bakat. Dari kelompok 1 dan 3 ada masukan? Dari kelompok 3 membahas tentang masa depan. Kelompok 1 dan 2 ada yang memberikan masukan? Ya, kalau tidak ada, saya minta kumpulkan itu tugas. Ini kelompok 1 itu membahas tentang minat. Jadi kalian harus mempunyai minat. Misalnya, Jerry minatnya beda, Gustaf minatnya beda, ya. Jadi itu pribadi masing-masing, ya. Ini ada lagi problem solving, ya. Nah, literasi digital, betul tidak? Nah, kalau di sini kita belum memiliki penerangan, ya. Listrik tidak ada, makanya Pak Guru tidak bisa memakai infokus. Sebenarnya kita belajar harus memakai infokus. Jadi saya tidak perlu tulis lagi kalau kita pakai infokus, ya. Nah, kita harus maklumi itu karena situasi dan kondisi kurang atau tidak ada, ya. Nah, jadi terpaksa Pak Guru harus tulis, ya. Karena itulah keberadaan kita yang tinggal di pelosok yang terpencil atau terpelosok. Baik, mungkin demikianlah materi inti yang saya sampaikan. Oleh karena itu, saya selaku guru bimbingan konseling agar apa yang saya sampaikan bisa kalian untuk terapkan dan dipelajari kembali, ya. Sebelum kita berakhir kegiatan ini, kita menyanyi dulu satu buah lagu. Satu orang yang pandu. Tepuk semangat. Dan semangat. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pagi ini, ya. Jadi saya minta ketua kelas berdoa, menyerahkan semua apa yang kita lakukan pagi ini kepada Tuhan, ya. Oke, terima kasih. Silakan dulu.